Saya coba melaporkan dan sekaligus ini sosialisasi daripada apa yang kita sebut Satuan Tugas Pendukung Pejuang C19 GKKD Jakarta. Kasus COVID ini sejak pertengahan Juni sampai sekarang naik terus, ya satu hari terakhir agak turun sedikit tetapi masih di angka yang sangat tinggi. Infrastruktur kesehatan sulit melayani pasien dan kemudian ada banyak orang isolasi mandiri tanpa dukungan medis. Nah, pelayanan doa dan diakonia reguler yang sudah dilakukan oleh gereja maupun melalui Bleskom itu sudah berjalan tetapi terbatas di dalam mengatasi meningkatnya jumlah jemaat yang terpapar COVID. Nah, kejadian extraordinary itu butuh langkah extraordinary juga yang strategis dan sistematis supaya sumber daya yang terbatas bisa efektif dalam melayani. Disebut pendukung karena kita bukan rumah sakit, kita juga bukan tempat isolasi yang dikelola secara baik, tersentralisasi oleh pemerintah, tapi kita mendukung mereka-mereka yang terpaksa di rumah karena tidak dapat tempat dan kemudian harus ditangani secara medis secara cepat dan juga secara rohani. Secara medis ini untuk melayani secara fisik, secara tubuh, itu konsultasi dokter, evaluasi harian kesehatan, pengadaan obat-obatan, pinjaman alat kesehatan berupa tabung oksigen. Lalu non medis yaitu untuk melayani jiwa dan juga roh, ya dukungan doa dan keikutsertaan dalam komunitas pejuang COVID yang kebetulan sudah diinisiasi di GKKD oleh Dr. Linda dan Bang Yopi. Kita juga membuka layanan untuk informasi dan kita punya membangun mekanisme untuk adanya yang mensortir informasi. Nah, segmen yang dilayani adalah dari jemaat, keluarga jemaat, dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan jika kapasitas masih memungkinkan. Program kerjanya selain melayani seperti tadi, juga adalah menggalang mensinergikan sumber daya yang ada, menggalang berbagai kerjasama, menyangkut tentang donasi pengadaan obat, oksigen dan sebagainya, dan juga donasi untuk operasional pendukung pejuang C19 ini. Dan ya tentu saja ini bisa terjadi bergerak, ya itu karena ada tim-tim inti yang peduli, ya dan tim ya terutama dokter dan tim lapangan yang mau extra miles, didukung oleh relawan yang penuh kasih dan juga oleh keluarga relawan yang mau mendukung. Juga kita didukung oleh tim lapangan dan pengadaan. Ya, tim lapangan ini mencari berbagai perlengkapan dan infrastruktur untuk mensupport semuanya. Misalnya tabung oksigen atau oksigen. Misalnya kemarin ini tim lapangan Bang Sudung itu membantu untuk menyediakan rumah sakit kepada yang kondisinya sudah harus ke rumah sakit. Dan itu cukup perjuangan berat untuk ke sana. Ya puji Tuhan, sedikit aja kami juga baru masukkan satu orang pasien ini ke RSUD Mampang ya, puji Tuhan dikasih tempat. Jadi memang perjuangannya untuk dapetin rumah sakit ini luar biasa ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sertai terus. Kita sudah masukin 3 orang ke rumah sakit, meskipun dengan berbagai perjuangan ya, mau melas-melas aja sih sebetulnya. Mau melas terus tunggu duduk gitu, mau kalau dibilang duduk aja mau nggak? Mau gitu. Mau aja dulu. Nanti biasanya malamnya dimasukin ke tenda, besoknya dipindah ke ruangan. Kalau misalnya dia bilang nggak ada oksigen, kita puji Tuhan kita punya oksigen, jadi kita provide oksigen. Jadi mereka nggak ada alasan untuk nolak juga sih. Nah jadi mungkin kuncinya sabar juga ya. Sabar, terus yang sakit juga harus sabar, agak sabar. Terus ya pasti Tuhan berkati lah, Tuhan kasih jalan gitu. Nah kemarin itu ada yang sesak gitu ya. Terus kesulitan mendapatkan pertolongan, puji Tuhan kita kan baru sehari ya, jadi hari Minggu kita diresmikan, hari Senin langsung ada satu orang yang butuh untuk diproses gitu. Kita cepat aja, kita coba secepatnya aja, langsung tahu aja gitu ya. Terus datang ke rumah sakit, terus minta ke dokternya, ya gitulah. Akhirnya dikasih, harus duduk, begitu dan lain-lain. Begitu ya kira-kira puji Tuhannya, Tuhan sertai.
dan kita banyak puji Tuhannya kita banyak menolong ya orang-orang yang cukup sulit ya. Dan hari ini juga ini sulit sekali sebetulnya kondisinya. Dia juga sudah kena komorbid banyak sekali ya. Ada jantung kalau nggak salah, ada ginjal. Saya lupa lah, ada banyak dia komorbidnya. Cari-cari rumah sakit, dan hari ini tadi barusan sore ini baru ini nih. Ini lagi masuk ini sudah dapat, puji Tuhan. Pasti sangat menolong sekali. Lalu juga jadi kita percaya bahwa ya semakin banyak lah nanti akan mengenal Tuhan. Itu keluarganya sudah tidak mau mengantarkan, malah keluarganya udah takut mengantarkan, jadi kita aja yang nolong dia gitu, sendirian di kos. Apalagi ya, ya bersyukur juga beberapa yang tidak bisa kita tangani gitu, Tuhan yang tidak bisa kita tangani, ternyata Tuhan yang bukakan jalan. Seperti kita sudah kasih oksigen, lalu butuh rumah sakit, kita nggak bisa tolong sama sekali. Puji Tuhan dia punya keluarga, ternyata ada dokter di Wisma Atlet, akhirnya masuk. Lalu juga katanya di Wisma Atlet nggak ada oksigen, akhirnya kita mau nganter oksigen. Ternyata pas kita mau nganter oksigen, katanya dimasukin ke ruang HCU. Jadi saturasinya udah mulai naik sekarang, puji Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, saya pikir kalau kita melakukannya dengan ketulusan ya, Tuhan pasti tolong dengan berbagai cara ya. Meskipun kita udah usahakan ternyata nggak bisa, ternyata Tuhan lakukan dengan cara yang lain. Mungkin itu aja kali ya. Puji Tuhan ya semuanya. Semoga, oh ya, saya bersyukur untuk ada di tim ini. Terima kasih untuk Bang Tony dan Kak Datu yang menginisiasi relawan ini ya. Menurut saya ini salah satu pelayanan yang sangat aplikatif dan sangat bagus. Semoga ini benar-benar menjadi berkat dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Mungkin itu aja kali ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga masih mau mengurus pasien ini ya. God bless. Saya bersyukur boleh terlibat di Frontliner di Satgas COVID ini. Awalnya saya agak gimana gitu, karena kan saya ibu rumah tangga dan saya agak gaptek gitu ya, kalau masukin data ke komputer tuh salah-salah gitu. Jadi saya sembari belajar juga, tapi saya bersyukur gitu. Satu yang saya lihat, banyak sekali pasien yang orang-orang sakit yang butuh gitu ya, butuh perhatian kita, butuh doa-doa kita. Ada yang sedang sesak terus ngomongnya sambil sesak-sesak gitu, minta obat dan kalau bisa ada oksigen gitu. Terus juga minta pinjam ambulan, saya bilang aduh kita nggak ada ambulan. Ya saya bersyukur ya di Frontliner itu banyak sekali yang minta dilayani. Kadang kalau saya sedang konsultasi dengan dokter gitu ya, sedang video call conference, itu masuk beberapa kali gitu. Saya bilang, aduh gimana ini, saya lagi konsultasi dengan dokter dan pasien bertiga, terus ada yang masuk, saya mau alihkan kemana gitu ya, agak kerepotan juga, kasihan gitu, banyak pasien yang butuh perhatian. Tapi ya puji Tuhan akhirnya kami diarahkan gitu ya, diarahkan dan bisa diatasi. Kalau mereka telepon sedang sibuk, akhirnya mereka WA dan kita bisa follow up. Ya puji Tuhan semuanya boleh dilayani, ditangani. Saya bersyukur boleh tergabung di Satgas COVID ini. Walaupun banyak kesibukan rumah tangga ya, saya sebagai ibu, apalagi sekarang lagi WFH, tapi semua bisa saya atasi gitu ya bersama dengan Tuhan. Satu hal yang saya lihat bahwa ada rasa kasihan yang dalam gitu ya terhadap saudara-saudara kita, pasien-pasien yang menelpon, ada orang tua gitu, ada juga yang dari Palembang telepon, ada yang dari Batam, dan itu berulang-ulang minta di follow up, minta di monitoring. Ada juga yang nunggu obat sampai lama, terus setelah dikasih obat dia kirim transfer uangnya tuh berlebih gitu ya, dan banyak gitu. Saya melihat banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan, dan setelah dibantu itu mereka menunjukkan rasa terima kasih gitu. Sampai malam juga ada yang masih WA, masih sharing gitu. Ada juga yang curhat gitu di situ. Ya, saya sih berharap ada saudara-saudara yang bisa bergabung gitu lebih banyak lagi, karena saya yakin bahwa banyak orang yang butuh bantuan kita. Itu aja, puji Tuhan.